Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semuanya dan semoga kita terhindar dari virus corona. Agar kita segera melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sebelum saya menyampaikan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang operasi hitung pada pecahan. Untuk lebih jelasnya, mari disimak video selanjutnya ya. Operasi hitung pada pecahan. Bilangan pecahan adalah sebuah bilangan yang terdiri atas dua bagian, yaitu A dan B. A disebut sebagai pembilang yang posisinya berada di atas dan merupakan sebuah bilangan yang akan dibagi oleh B, sedangkan B disebut dengan penyebut. Contohnya, A per B, maka A itu disebut pembilang dan B disebut penyebut. Kemudian 2 per 3, 2 disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. Operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung pada pecahan dapat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan. Untuk yang pertama, penjumlahan pada bilangan pecahan biasa. Menjumlahkan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut dengan angka yang sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan bilangan saja seperti berikut. Contohnya, 8 per 14 ditambah 4 per 14. Jadi yang dihitung hanya yang bagian atas karena penyebutnya sudah sama. Namun, apabila bilangan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut, agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Contohnya 1 per 2 plus 3 per 4. Cara untuk menyamakan kedua pembilang yang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda adalah dengan menggunakan operasi hitung KPK. Di mana KPK, itu 2 dan 4 adalah 8. Baik penyebut maupun pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama, dan hal ini hanya berlaku apabila dua pembilang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda. Jadi 1 per 2 plus 3 per 4 penyebutnya. Kemudian penjumlahan pada bilangan pecahan campuran. Disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga untuk dapat menjumlahkan bilangan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 2 per 3 plus 3 per 5. Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah. Untuk 2 per 3 yaitu 2 dikali 3 per 1 kali 3 ditambah 2 per 3 sama dengan 8 per 3. Kemudian untuk 3 per 5 yaitu 3 dikali 5 per 1 kali 5 ditambah 3 per 5 sama dengan 18 per 5. Untuk selanjutnya, karena penyebut beda maka harus disamakan. Setelah masing-masing pecahan campuran sudah diubah menjadi pecahan biasa dan memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka dapat langsung dijumlahkan. 8 per 3 ditambah 18 per 5. Kita gunakan KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Jadi penyebutnya sama-sama 15. 40 plus 54 sama dengan 94 per 15. Jadi hasilnya 64 per 15. Agar siswa lebih paham, maka silahkan dikerjakan uji kompetensi 1. Yang kedua yaitu pengurangan bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya konsep pengurangan bilangan pecahan biasa sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa, di mana tinggal mengurangi pembilangnya saja.
Contohnya 8/15 dikurangi 6/15 sama dengan 2/15. Kemudian pengurangan bilangan pecahan campuran. Disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran, sehingga untuk dapat mengurangi bilangan hal tersebut harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pada dasarnya, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan tersebut sama, hanya saja tanda bacanya yang berbeda. Dari penjelasan penjumlahan dan pengurangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silahkan sampaikan di WA Group. Kemudian, agar kalian lebih memahami tentang pengurangan, silahkan dikerjakan uji kompetensi 2. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu perkalian. Yang A, perkalian pada pecahan biasa. Perkalian pada pecahan biasa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contohnya, 3/5 kali 7/4 sama dengan yang pembilang dikali dengan pembilang, yaitu 3 dikali 7 sama dengan 21. Penyebutnya 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi hasilnya 21/20. Apabila bilangan pecahan yang dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilang pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Contohnya, 3 kali 7/4, yaitu 3 dikalikan 7 hasilnya 21 dan penyebutnya mengikuti. Jadi hasilnya 21/4. Kemudian perkalian pada pecahan campuran. Pecahan campuran harus diubah dahulu ke dalam pecahan biasa, baru dilakukan pengalian. Contohnya, 2/3 dikali 3, 3/5. Yaitu 3 dikali 2 ditambah 2/3 baru dikalikan 5 kali 3 tambah 3/5. Jadi hasilnya 8/3 dikali 18/5 sama dengan 114/15 dan bisa disederhanakan menjadi 99/15. Kemudian perkalian pada pecahan desimal. Perkalian pada pecahan desimal perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek. Awalnya tanda koma diabaikan, tetapi pada hasil perkalian diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma. Contohnya, 3,5 dikali 6,7. Jumlah tanda koma tersebut ada 2, yaitu pada pertama dan kedua. Kemudian 35 dikali 67, hasilnya 2345. Karena tadi tanda komanya ada 2, maka tinggal diletakkan di 2 angka terakhir, jadi 23,45. Jadi hasilnya 3,5 kali 6,7 yaitu 23,45. Kemudian untuk hasil perkalian desimal dengan angka 10, 100, 1000 dan seterusnya, hasilnya ditentukan dengan menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Contohnya, 2,456 dikali 10. Hasilnya itu 24,56 karena komanya bergeser 1 kali ke kanan. Kemudian contoh lagi, 2456 dikali 1000. Hasilnya 2456 karena bergeser 3 kali ke kanan. Yang keempat yaitu pembagian. Pembagian pada pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Contohnya, A per B dibagi C per D, yaitu hasilnya A per B dikali D per C. Jadi yang belakang itu penyebut dan pembilangnya dibalik. Contohnya, 1/2 dibagi 9/5, hasilnya yaitu menjadi 1/2 dikali 5/9, yaitu 5/18. Kemudian pembagian pada pecahan campuran.
Caranya yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dahulu, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk contoh soal yaitu 7, 2 per 5 dibagi 3, 1 per 3. Itu dijadikan ke pecahan biasa dahulu, yang hasilnya 37 per 5 dibagi 10 per 3. Kemudian baru dihitung 37 per 5 dibalik jadi 3 per 10, yaitu hasilnya 111 per 50. Kalau mau disederhanakan bisa jadi 211 per 50. Agar kalian lebih memahami tentang perkalian dan pembagian, silahkan dikerjakan juga uji kompetensi 3. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian lebih paham tentang materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada pecahan. Dan apabila ada kendala atau penjelasan Ibu yang kurang jelas, bisa ditanyakan di WhatsApp group. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.